teman-teman, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Priska Oktiarza. Pada kali ini Priska akan membahas tentang materi matematika diskrit. Apa saja sih materinya? Nah, yang pertama yaitu ada relasi rekursif, ada konsep dasar poset, lattice, ada aljabar boolean, ada gerbang logika, ada konsep dasar graf, raja titik, ada penyajian dengan matriks, ada juga lintasan terpendek, dan juga ada algoritma Dijkstra, ada pohon, dan yang terakhir adalah pohon rentang. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Sebelum ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe pada video ini. Karena subscribe itu gratis, langsung aja kita ke pembahasannya. Poin pertama yaitu pengertian dari relasi rekursif. Relasi rekursif adalah hubungan antara banyak cara n dengan banyak cara menyelesaikan n1 dan n2 secara lengkap. Suatu nilai relasi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif n. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursif jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Nah, coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Misalnya, Pn menyatakan banyaknya permutasian dari n objek berbeda. Jelas, P1 sama dengan 1, karena hanya ada satu permutasian dari satu objek. Untuk n besar dari 2, Pn diperoleh dengan cara berikut. Terdapat n kemungkinan posisi dari satu objek tertentu dan setiap kemungkinan posisi dari objek ini akan diikuti oleh permutasian dari n kurang 1 objek. Karena banyaknya permutasian dari n kurang 1 adalah P n kurang 1, maka terdapat hubungan Pn sama dengan n Pn kurang 1. Dengan demikian, dapatlah hasil P1 sama dengan 1, Pn sama dengan n, Pn kurang 1, n lebih besar dari 2. Bentuk ini disebut dengan relasi rekursif untuk Pn. Banyaknya permutasian n objek, P1 sama dengan 1, disebut kondisi awal, sedangkan Pn sama dengan n, Pn kurang 1, disebut bagian dari rekursif dari relasi rekursif tersebut. Selanjutnya kita akan membahas bentuk umum relasi rekursif. Suatu relasi rekursif linear ORCK dengan koefisien konstanta adalah suatu relasi rekursif dalam bentuk AN sama dengan C1 AN kurang 1 ditambah C2 AN kurang 2 seterusnya sampai CK AN kurang K ditambah Fn, di mana C1, C2 sampai seterusnya CK sebagai konstanta dengan CK tidak sama dengan 0 dan Fn adalah fungsi dari n. Pengertian inilah dari istilah linear, dan koefisien konstanta adalah linear tidak ada pangkat atau produk dari AJ. Koefisien konstanta C1, C2 dan seterusnya adalah konstanta tidak tergantung pada n. Jika Fn sama dengan 0, maka relasi tersebut juga disebut dengan homogen. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal relasi rekursif. Yang pertama yaitu AN sama dengan 5A N kurang 1 dikurang 4A N kurang 2 ditambah N kuadrat. Misalnya keadaan-keadaan awal yaitu A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2. Ini adalah relasi rekursif orde kedua dengan koefisien konstanta. Relasi ini non-homogen karena adanya suku n kuadrat. Nah, maka A3-nya adalah 5 dikali 2 dikurang 4 kali 1 ditambah 3 kuadrat, hasilnya adalah 15. Soal yang kedua yaitu AN sama dengan 2AN kurang 1 dikali AN kurang 2 ditambah n kuadrat. Misalnya keadaan-keadaan awal A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2.
hasil kali AN kurang 1, AN kurang 2 berarti relasi rekursif ini tidak linear. Maka A3 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3 kuadrat, hasilnya adalah 13. Selanjutnya adalah relasi rekursif linear. Persamaan rekursif linear derajat K atau orde K adalah persamaan rekursif yang dapat ditulis dengan bentuk Xn sama dengan A1 Xn kurang 1 ditambah A2 Xn kurang 1 ditambah A3 Xn kurang 1 dan seterusnya AK Xn kurang K. AN konstanta dan AK tidak sama dengan 0. Persamaan relasi rekursif linear ada dua cara, diantaranya yaitu dengan menggunakan metode akar karakteristik dan menggunakan fungsi pembangkit. Nah, untuk teman-teman yang ingin menambah pengetahuan kita tentang relasi rekursif, maka teman-teman dapat menjawab soal-soal yang ada di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep dasar poset. Yang pertama kita akan membahas pengertiannya. Suatu relasi biner R pada himpunan A dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial jika ia bersifat reflektif, antisimetris, dan transitif. Yang pertama yaitu reflektif, menghantarkan yaitu transitif, tolak setangkup yaitu antisimetris. Notasi relasi poset yaitu adalah kecil dari dan A kecil dari B, pasangan S, R disebut himpunan tersusun parsial atau poset. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Misalnya A sebuah himpunan bilangan bulat positif dan R sebuah relasi biner pada A sedemikian rupa sehingga A, B ada di dalam R jika A membagi habis B. Penyelesaiannya yaitu cara pertama karena dia A membagi habis B berarti B tidak membagi habis A kecuali A sama dengan B. R adalah sebuah relasi antisimetrik. Yang kedua yaitu karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, R merupakan suatu relasi reflektif. Yang ketiga karena jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C, R adalah sebuah relasi transitif. Jadi R adalah sebuah relasi pengurutan parsial. Selanjutnya yaitu ada urutan parsial ketat atau quasi order. Apa sih urutan parsial ketat? Suatu relasi biner pada sebuah himpunan disebut urutan parsial ketat jika relasi tersebut bersifat yang satu ireflektif dan transitif. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram poset. Representasi grafik suatu relasi pengurutan parsial yang semua tanda panahnya mengarah ke atas juga dikenal sebagai diagram Hasse. Sebagai relasi tersebut, contohnya A anggota 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, dan 24 dianggap pengurutan parsial dari pembagian pada himpunan A jika A dan B anggota A besar dari B jika dan hanya jika A habis dibagi B. Diagram penyelesaiannya dapat kita lihat di bawah ini. Yang pertama yaitu batas atas adalah 4,6 yaitu 12 dan 24. Batas atas kecilnya yaitu 12 dan batas bawahnya adalah 8,12 yaitu 4, 2, dan 1. Batas bawah terbesarnya yaitu 4. Satu elemen minimal dan terkecil dari A, 18 dan 24 adalah elemen maksimal dari A. Untuk pemahaman yang lebih, mungkin teman-teman dapat mengerjakan soal-soal tentang konsep dasar poset yang ada di bawah ini. Nah, yang selanjutnya yaitu lattice. Apa sih itu lattice? Lattice merupakan sebuah poset L kecil dari yang setiap himpunan bagiannya AB memiliki dua elemen yaitu infimum dan supremum. Biasanya L tidak sama dengan nilai yang tertutup terhadap
asosiatif, C. Hukum absorpsi. Yang pertama yaitu hukum komutatif. A mit B sama dengan A B mit A dan A join B sama dengan B join A. Sedangkan hukum asosiatif dalam kurung A mit B tutup kurung mit C sama dengan A mit dalam kurung B mit C dan A join B join C sama dengan A join B dalam kurung B join C. Dan yang terakhir hukum absorpsi yaitu A join dalam kurung A mit B sama dengan A dan A mit dalam kurung A join B sama dengan A. Selanjutnya adalah elemen lattice. Misal suatu lattice di mana 0 adalah elemen terkecil dari L dan I adalah elemen terbesar dari L. Jika A anggota I, maka A disebut mit irreducible jika A sama dengan X mit Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. A disebut join irreducible jika A sama dengan X join Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. A adalah komplement dari A jika A join A sama dengan I dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya itu adalah macam-macam lattice. Yang pertama, L adalah lattice terbatas jika L mempunyai sebuah elemen terkecil dan sebuah elemen terbesar. Dan B, L disebut lattice distributif jika untuk semua A, B, C anggota L berlaku A mit dalam kurung B join C. Yang ketiga yaitu L disebut lattice komplement jika L terbatas dan semua elemen di L mempunyai komplement. Dan yang terakhir, L disebut lattice complete jika semua subset dari L memiliki supremum dan infimum. Selanjutnya itu kepada contoh soal. Misal, B1 sama dengan B, C merupakan himpunan bagian dari A, maka batas dari B1 adalah F, H, I, J dan supremum B1 sama dengan F. Misalnya B2, H, I merupakan himpunan bagian dari A, maka batas bawah dari B2 adalah A, B, C, D, F, dan G. Dan infimum B2 sama dengan F dan G. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang materi lattice, maka teman-teman boleh untuk mengerjakan soal yang ada disediakan di bawah ini. Materi selanjutnya yaitu aljabar boolean. Aljabar boolean atau boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai yaitu true and false atau tinggi dan rendah yang biasanya dilambangkan dengan 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali dikenalkan pada seorang matematikawan asal Inggris pada tahun 1854. Nama boolean tersendiri diambil dari nama penemunya yaitu George Boolean. Misalnya terdapat dua operator biner plus dan dot. Sebuah operator owner komplement B himpunan yang didefinisikan pada operator dan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Selanjutnya yaitu ada aksioma diantaranya adalah klosur A tambah B, identitas komunitas adalah tidak ada pengaruh antara posisi awal dan akhir, misalnya A tambah B sama dengan B tambah A, distributif A kali B dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C, dan yang terakhir adalah komplement, misalnya A tambah A aksen sama dengan 1. Ini adalah aljabar boolean dua nilai, merupakan aljabar boolean yang menerapkan beragam hingga aljabar boolean yang sering digunakan.
aljabar boolean dua nilai, yaitu B sama dengan 0,1 operator biner plus dan operator uner. Kaidah untuk operator biner dan operator uner. Keempat aksioma dipenuhi dengan memperhatikan tabel-tabel yang ada di bawah ini. Selanjutnya adalah ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-ubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus dan aksen. Contohnya, tentukan evaluasi dari ekspresi boolean A aksen kali B tambah C jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresinya adalah 0 aksen dikali dalam kurung 1 tambah 0 sama dengan 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Keempat yaitu ada prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan di dalam aljabar boolean yang terlibat operator plus, titik, dan aksen. Pernyataan S diperoleh dengan cara mengganti dengan plus dengan titik, 0 dengan 1 dengan 0, dan membiarkan komplement operator tetap apa adanya. S disebut sebagai dual dari S. Nah, contohnya dapat kita lihat dalam kurung A dikali 1 dalam kurung 0 ditambah A aksen sama dengan 0, maka dualnya adalah dalam kurung A ditambah 0 dikali dalam kurung 1 ditambah A aksen sama dengan 1. Yang kelima adalah fungsi boolean. Fungsi boolean adalah sebuah fungsi yang dibentuk oleh n variabel aljabar boolean. Representasi bentuk tabel kebenaran. Sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu bentuk tabel kebenaran dari sistem aljabar boolean. Contohnya fx sama dengan x dan lain sebagainya. Mungkin untuk pemahaman lebih lanjut, teman-teman dapat mengerjakan soal-soal yang saya berikan, yaitu tentang aljabar boolean. Pembahasan selanjutnya adalah gerbang logika. Gerbang merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran. Gerbang dinyatakan dengan dua keadaan, yaitu tegangan tinggi atau logika tinggi atau logika 1, tegangan rendah atau logika rendah atau kita sebut dengan logika 0. Rangkaian digital dirancang dengan menggunakan aljabar boolean. Ini kita lihat di bawah ini ada gerbang logika dasar. Di sini ada jenis gerbang, ada invert, and, dan or. Dapat kita lihat di sini pada gambarnya ada simbol grafis dan fungsi aljabarnya. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana simbol grafisnya, not, and, dan juga or. Dan juga ada tabel kebenarannya pada jenis gerbang not, and, dan or. Dan di sebelahnya ada timing diagram. Selanjutnya ada juga di sini jenis gerbang not and dan not or. Di sini dapat kita lihat perbedaannya pada simbol grafis dan fungsi aljabarnya. Dan juga kita lihat perbedaan dari tabel kebenarannya. Yang selanjutnya ada juga gerbang logika lain, yaitu XOR dan XNOR. Di sini dapat kita lihat bagaimana simbol grafis dan fungsi aljabarnya, tabel kebenarannya, dan juga timing diagramnya. Keempat yaitu ada prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan di dalam aljabar boolean yang terlibat operator plus, titik, dan aksen. Pernyataan S diperoleh dengan cara mengganti dengan plus dengan titik, 0 dengan 1 dengan 0, dan membiarkan komplement operator tetap apa adanya. S disebut sebagai dual dari S. Nah, contohnya dapat kita lihat dalam kurung A dikali 1 dalam kurung 0 ditambah A aksen sama dengan 0, maka dualnya adalah dalam kurung A ditambah 0 dikali dalam kurung 1 ditambah A aksen sama dengan 1. Pada tabel berikutnya, ini merupakan contoh dari modifikasi dari diagram gerbang logika. Ada dari gerbang dasar ke gerbang yang dimanipulasi ke dalam NAT. Maka dapat kita perhatikan dari tabel berikut, ada beberapa gerbang-gerbang dasar yang diubah ke dalam manipulasi ke dalam NAT. Nah, untuk selanjutnya kita
Untuk lebih memahami dan memperdalam ilmu kita tentang gerbang logika, maka teman-teman dapat mengerjakan soal-soal yang saya berikan ini. Selanjutnya adalah tentang konsep dasar graf. Secara matematif, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan ditulis dengan notasi G sama dengan V, I, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari himpunan-himpunan dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, V, W, dan lain sebagainya. Dan juga dengan bilangan asli 1, 2, 3, atau gabungan dari keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V, atau dinyatakan dengan lambang E1, E2, dan seterusnya. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan dalam kurung V, V. Secara geometri, graf digambarkan sebagai sekumpulan nokta atau simpul atau vertex di dalam bidang dwimantra yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Dapat kita lihat gambar ini pada gambar A merupakan graf sederhana, pada gambar B merupakan graf ganda, dan C merupakan graf semu. Nah, ayo kita bahas contohnya. Pada gambar sebelumnya diperlihatkan 3 buah graf, yaitu G1, G2, dan G3. G1 adalah graf yang himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V sama dengan 1, 2, 3, 4, sedangkan E 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. G2 adalah graf yang himpunan simpul V dan simpul sisi E adalah yang V adalah 1, 2, 3, 4, sedangkan yang E adalah 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, dan 3,4, yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Sedangkan G3 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E-nya adalah yang V adalah 1, 2, 3, 4, sedangkan yang E adalah 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, dan 3,3. Itu merupakan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Yang selanjutnya ada juga gerbang logika lain, yaitu XOR dan XNOR. Di sini dapat kita lihat bagaimana simbol grafis dari fungsi aljabarnya, tabel kebenarannya, dan juga timing diagramnya. Sisi pada graf dapat mempunyai orientasi arah. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan dari dua jenis, yaitu graf tak berarah. Graf tak berarah yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Dan yang kedua adalah graf berarah. Graf berarah yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Ini merupakan tabel ringkasan perluasan definisi graf. Dari jenisnya kita lihat graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, dan graf ganda berarah. Pada di sini kita lihat pada graf sederhana sisinya tidak berarah dan sisi ganda itu tidak diperbolehkan, sedangkan sisi gelang tidak juga diperbolehkan. Yang kedua yaitu graf ganda. Pada sisinya tidak berarah juga, sisi ganda tidak diperbolehkan, sedangkan sisi gelang tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah graf semu. Sisinya tak berarah juga, sisi ganda diperbolehkan, dan sisi gelang diperbolehkan. Yang keempat adalah graf berarah. Pada sisinya adalah berarah, sisi ganda tidak diperbolehkan, sedangkan sisi gelangnya diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah graf ganda berarah. Sisinya
merupakan berarah dan sisi gandanya diperbolehkan, sedangkan sisi gelangnya juga diperbolehkan. Untuk memperdalami materi kita tentang konsep dasar graf, mungkin teman-teman dapat menjawab soal-soal yang saya berikan ini. Materi selanjutnya adalah derajat titik. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi DV menyatakan graf simpul. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Macam-macam derajat titik. Yang pertama adalah derajat minimum, derajat maksimum, barisan derajat titik beraturan, gelum. Dalam perspektif lain, macam-macam derajat titik adalah simpul ganjil, simpul genap, simpul bergantung atau simpul akhir, dan simpul terpencil. Selanjutnya pada poin ketiga ada derajat pada graf berarah. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in V berderajat masuk sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. D out V derajat keluar sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. dV sama dengan D in V ditambah D out V. Selanjutnya adalah derajat tidak berarah. Menghitung derajat pada graf tidak berarah merupakan jumlah keseluruhan dari derajat suatu simpul. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Yang selanjutnya adalah lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dapat kita lihat rumusnya di bawah ini. Nah, kita ingat 2 selalu bernilai genap. Lemma jabat tangan ini berlaku untuk graf berarah yang artinya dV sama dengan D in V ditambah D out V. Yang terakhir merupakan contohnya pada jalan raya dengan simpang yang merupakan pertemuan 3 jalan atau lebih. Yang contoh pertama ini ada contoh dari pertigaan simpang 3, dan yang contoh kedua ini merupakan perempatan dari simpang 4. Materi selanjutnya adalah matriks penyajian graf. Misalnya disajikan graf G dalam matriks ruas B ukuran M kali 2, maka setiap baris matriks menyatakan ruas. Misalnya baris 4, 7 menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Matriks adjacensi dari graf G itu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar, dan matriks A berukuran n kali n yang bersifat bila 1 bila ada ruas FI dan FJ, 0 bila dalam hal lainnya. Selanjutnya, matriks adjacensi merupakan matriks simetri untuk graf dengan ruas sejajar. Matriks didefinisikan sebagai berikut. P bila ada P buah ruas menghubungkan FI dan FJ, P lebih besar dari 0. Dan O bila dalam hal lainnya. Matriks ini dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan H tanpa hard loop didefinisikan sebagai matriks M berukuran n kali M sebagai berikut. 1 bila ada ruas EJ yang berujung di simpul FI, dan 0 dalam hal lainnya. Selanjutnya kita lihat pada graf di bawah ini, kita lihat ada F1, F2, F3, F5, begitu juga dengan S1, E2, E3, E4, E5, M6, M7, E8. Nah, dari sini kita bisa menentukan matriks ruasnya, yaitu pada vertex pertama itu ada 1, 2, ada 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 5, dan juga 45. Atau kita juga bisa membuatnya ke jalan ke bawah 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 5, dan 4, 5. Ini kita sesuaikan dengan dari vertex 1 dari X1 ke X8, atau secara pasangan juga dapat kita buat, yaitu 1,2, 1,3,
yang dapat menghubungkan F1 dan ke F2 pada satu arah saja. Maksimum jumlah busur dari n simpul adalah n dalam kurung n kurang 1. Suatu graf berarah D terdiri atas dua himpunan, yaitu himpunan V yang anggotanya disebut simpul, dan yang kedua adalah himpunan A yang merupakan himpunan pasangan terurut yang disebut ruas berarah atau arcus. Nah, contohnya dapat kita lihat di gambar 2 ini adalah sebuah graf yang berarah dengan ketentuan F1 mengandung 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4. A mengandung 7 arcus, yaitu 1,4, 2,1, 2,1, 4,2, 2,3, 4,3, dan 2. Arcus pada 2,2 disebut gelung, sedangkan arcus 2,1 muncul lebih dari satu kali disebut arcus sejajar atau arcus berganda. Selanjutnya, graf terarah. Bila arcus suatu graf berarah menyatakan suatu bobot, maka graf berarah dinamakan jaringan atau network. Biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi dinamis. Bila V, himpunan bagian V serta A, himpunan bagian A, dengan titik ujung anggota A terletak di dalam V, maka dikatakan DV aksen A aksen adalah graf bagian subgraf dan DV, A. Bila A mengandung semua arcus anggota A yang titik ujung anggotanya V, maka dikatakan bahwa DVA adalah graf bagian yang dibentuk atau diletakkan oleh V. Graf yang tak berarah atau undirect graph. Graf tak berarah adalah graf yang menghubungkan dua vertex V1 ke V2 dan V2 ke V1. Bila V vertex sama dengan N, maka graf tak terarah komplit akan mempunyai busur H yang sama, yaitu N dalam kurung N kurang 1 per 2. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Di situ terdapat simpul, vertex atau hood. Ada busur, H atau R. Yang dapat dilakukan adalah kita lihat F1 terhubung dengan F2, F2 terhubung dengan F1, F1 terhubung dengan F4, F4 terhubung dengan F1, dan begitu juga seterusnya sampai berakhir. Ini adalah critical fact. Di sini kita dapat melihat contoh graf berbobot yang mempunyai arah. Misalnya kita memiliki simpul asal adalah 1, simpul tujuan adalah 5. Di sini ada berapa vertex? Ada vertex 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan di sini juga memiliki beberapa nilai. Dari 1 ke 2 ada 10, 2 ke 3 ada 6, 2 ke 5 ada 5, 3 ke 5 ada 8, 5 ke 4 ada 9, dan 1 ke 4 ada 7. Nah, kita harus memilih alternatif dari simpul asal ke simpul tujuan. Di sini ada beberapa alternatif, ada dari 1 ke 4 lalu ke 5, dari 1 ke 2 ke 5, dari 1 ke 2 ke 3 lalu ke 5, ada dari 1 ke 4 lalu ke 3 lalu ke 5, ada dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 lalu ke 5, dan yang terakhir ada dari 1 ke 4 ke 3 ke 2 dan ke 5 yang memiliki bobotnya masing-masing yang sangat berbeda. Maka diperolehlah lintasan kritis dan juga lintasan terpendek. Ketika kita ingin ke kampus, maka mungkin kita akan mengambil lintasan terpendek. Maka lintasan terpendeknya adalah 5, yaitu dari vertex 1 ke 2 lalu ke 5. Ketika kita melakukan suatu survei untuk mencari sebuah laporan, maka kita akan memerlukan daerah yang banyak perumahan. Maka kita akan mengambil lintasan kritis. Maka di sini lintasan kritis adalah 29, yaitu pada alternatif dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 yang memiliki bobot 29. Yang terakhir adalah minimum spanning tree, merupakan spanning tree yang mempunyai bobot dan tidak mempunyai arah dengan hasil penjumlahan bobot adalah minimum. Maka kita lihat pada graf berikut ini. Ada vertex 1, 2, 3, 4, dan 5. Langkah yang dilakukan untuk membentuk minimum spanning tree adalah membentuk kembali semua simpul tetapi tanpa ruas. Gambar yang ditelusuri ruas dengan bobot paling kecil seharusnya secara acak hingga semua sim terhubung. Di sini kita mendapatkan total minimum
soal-soal tentang matriks penyajian graf, maka saya sudah sediakan 2 soal untuk teman-teman kerjakan. Selanjutnya adalah materi lintasan terpendek. Persoalan lintasan terpendek yaitu menemukan lintasan terpendek antara 2 atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Persoalan ini biasanya dipresentasikan dalam bentuk graf. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek atau shortcut adalah graf yang berbobot, yaitu graf yang setiap isinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada isi graf dapat dinyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesanan, ongkos pembangunan, dan lain sebagainya. Contohnya, misalkan sampel pada graf dapat berupa kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan 2 buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara 2 buah kota atau rata-rata waktu ditempuh antara 2 buah kota apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B. Maka persoalan lintasan terpendek di kota adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Misalnya, sampel pada graf dapat merupakan terminal komputer atau simpul komunikasi dalam suatu jaringan, sedangkan sisi menyatakan saluran komunikasi yang menghubungkan 2 buah terminal bobot. Bobot pada graf dapat menyatakan biaya pemakaian saluran komunikasi antara 2 buah terminal, jarak antara 2 terminal atau waktu pengiriman pesan antara 2 buah terminal. Persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jalur komunikasi terpendek antara 2 buah terminal komputer. Lintasan terpendek akan menghemat waktu pengiriman pesan dan biaya komunikasi. Berapa macam lintasan? Itu lintasan terpendek antara 2 buah simpul tertentu. Ada lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Ada lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, dan juga ada lintasan terpendek antara 2 buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Macam persoalan lintasan. Suatu uraian pembacaan soal tentang graf berbobot Q sama dengan E, F, E, dan sebuah simpul A. Penentuan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di Q. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi bobot positif. Nah, mari kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Di gambar tersebut, lintasan pendek dari simpul 1 ke semua simpul lainnya diberikan pada tabel di bawah ini. Pada tabel ini diurutkan dari lintasan terpendek pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa lintasan terpendek dari 1 ke 2 berarti juga melalui lintasan terpendek dari 1 ke 3 dan dari 1 ke 4. Pada tabel ini terdapat simpul asal, simpul tujuan, lintasan terpendek, dan juga jaraknya. Mungkin untuk memahami lebih lagi tentang materi lintasan terpendek ini, teman-teman dapat mengerjakan soal-soal yang telah diberikan. Materi selanjutnya adalah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 oleh jurnal Numerous Mathematics yang berjudul A Note on Two Problem in Connection with Graph dan dianggap sebagai algoritma Grady. Algoritma Grady merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada tiap langkahnya. Prinsip utama algoritma Grady adalah take what it can get now. Sebagai contoh dari penyelesaian masalah dengan algoritma Grady dalam kehidupan sehari-hari adalah mencari jarak terpendek pada sebuah peta. Nah, pernyataan dari algoritma Dijkstra ini adalah permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lainnya adalah sebuah masalah klasik optimasi
optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimalisasi. Karena permasalahannya mudah dimengerti, hanya menjumlahkan seluruh X yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Deskripsi matematis untuk grafik dapat diwakili G sama dengan V, E, yang berarti sebuah grafik G didefinisikan oleh satu set simpul, vertex, dan koneksi X. Nah, selanjutnya ini adalah merupakan prinsip kerja algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optima pada setiap langkah. Nah, jadi pada langkah kedua, setidaknya ada n node yang sudah diketahui sebagai jalur terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu berikan bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Maka algoritma Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lainnya dan ke titik selanjutnya melalui tahap demi tahap. Nah, yang kedua, memberi nilai atau bobot jarak untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga pada node lainnya yang tidak dapat dijangkau oleh node awal. Yang ketiga, set semua node yang belum ada set node awal pada node keberangkatan. Dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data dengan jarak yang baru. Saat selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node lewati. Node yang akan dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir yang paling minimal bobotnya. Set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan diulangi 5 langkah. Nah, tadi kita sudah menjelaskan bagaimana sih caranya. Sekarang ini adalah contoh soalnya. Tentukanlah jarak terpendek dari A ke F. Kita lihat di sini A ke F. Terdapat A, B, C, D, dan E, lalu F. Maka kita buat di sini dari A ke A0, A ke B itu ada 4AB. Lalu selanjutnya kita cari, maka diperoleh dua lintasan dari A ke F, yaitu melalui ACDF, ACDF dengan panjang 8, melalui ACDEF dengan panjang 7. Maka dapat kita simpulkan bahwa lintasan terpendeknya adalah ACEF dengan panjang 7. Untuk menambah pemahaman tentang algoritma Dijkstra, maka teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang selanjutnya adalah materi kita tentang pohon. Pohon merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Ada dua sifat penting dalam pohon terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Pada gambar di bawah ini, hanya C1 dan C2 yang pohon, sedangkan C3 dan C4 bukan pohon. C3 bukan pohon karena ia mengandung sirkuit, sedangkan C4 bukan pohon karena ia tidak terhubung atau dengan persilangan dua buah sisi, dalam hal ini sisi A, F dan sisi B, E, karena titik silangnya bukan menyatakan simpul. Nah, selain pohon, ada juga yang namanya hutan. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Nah, kita dapat lihat di gambar hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Nah, di sini juga ada sifat-sifat properti pohon. Yang pertama yaitu teorema, misalkan G, F, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang satu, G adalah pohon,
Setiap pasangan simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal G terhubung dan memiliki M N kurang 1 sebuah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M N kurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan menambahkan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sisi saja. Dan yang keenam, terhubung pada semua sisinya adalah jembatan. Nah, teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Nah, selanjutnya ada satu contoh soal, yaitu tentukan di mana graf di bawah ini yang merupakan pohon dan hutan. Maka kita lihat di sini ada 4 gambar dan kita harus menentukan yang mana pohon dan yang mana hutan. Yaitu A. Gambar A merupakan pohon karena gambar tersebut tidak memiliki sirkuit dan merupakan graf yang terhubung. Sedangkan yang B merupakan pohon, dapat kita lihat pada gambarnya yang ada di samping. Yaitu yang C, gambar C bukan merupakan pohon maupun hutan karena terdapat sirkuit yang di F5, V5, V4, V5, V3 dan juga merupakan graf terhubung. Sedangkan D, gambar D merupakan hutan karena bukan merupakan graf terhubung. Nah, mungkin hanya itu penjelasan kita tentang pohon. Untuk pemahaman lebih lanjut, teman-teman dapat menjawabkan pertanyaan-pertanyaan tentang materi pohon tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah pohon rentang. Pohon rentang adalah graf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Pohon rentang diperoleh dengan memutuskan sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Pohon rentang graf G, pohon pada graf G yang memuat semua titik di G. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Aplikasi pohon rentang. Jumlah ruas jalan minimum seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota hingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Perutaan pesan pada jaringan komputer. Maka dapat kita lihat contoh gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh, yaitu jaringan pada sebuah komputer. Nah, kita bahas satu contoh soal. Carilah semua pohon rentang yang mungkin dibuat dari graf G yang tampak pada gambar di bawah ini. Nah, dapat kita lihat itu ada F1, F2, F3, F4, F5, F6. Penyelesaian di dalam graf tersebut dapat satu buah sirkuit, yaitu sirkuit dari titik F1, F2, F5, F4, dan F1. Karena pohon merupakan graf yang tidak memiliki sirkuit dan pohon rentang adalah subgraf yang harus melibatkan semua titik dalam G. Pohon merentang dari graf di atas dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, ada di sini beberapa pohon merentang dari graf yang dapat dilihat. Merentang minimum. Graf terhubung terbobot mungkin mempunyai lebih satu dari pohon merentang. Pohon merentang yang bobot minimumnya dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang selanjutnya adalah algoritma print. Misalkan T adalah pohon merentang yang sisinya diambil dari graf G. Algoritma print membentuk pohon merentang minimum langkah per langkah, dan tiap langkah kita mengambil sisi E dari graf G yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul-simpul di dalam T. Tetapi E tidak membentuk sirkuit di dalam T. Nah, algoritma print yaitu langkah pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah kedua, pilihlah sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan berisian dengan simpul di T, tetapi tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U, V ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 2 kali. Jumlah langkah seluruh di dalam algoritma print adalah 1 ditambah dalam kurung N kurang 2 sama dengan N kurang 1, yaitu sebanyak jumlah sisi di dalam pohon rentang dengan N buah simpul. Algoritma Kruskal. Pada algoritma ini, sisi-sisi di dalam graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Langkah 0, sisi
sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya, dari bobot terkecil ke bobot terbesar. Langkah pertama yaitu T masih kosong. Langkah kedua, pilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan juga U, V ke dalam T. Nah, langkah ketiga yaitu ulangi langkah sebanyak N-1 kali. Nah, contohnya dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Nah, di sini ada beberapa contoh soal, yaitu yang pertama, carilah minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Prim dan Kruskal. Maka teman-teman dapat lihat gambarnya pada di bawah ini. Yang kedua yaitu carilah minimum spanning tree dari graf berikut ini. Dan soal yang ketiga, gunakan algoritma Kruskal untuk menentukan pohon rentang dengan bobot minimum dari graf G berikut. Nah, mungkin teman-teman yang kurang mengerti tentang materi pohon rentang ini, maka dapat menjawab soal-soal ini dan untuk menguji kemampuan kita masing-masing. Mungkin sekian penjelasan dari Priska. Lebih dan kurang Priska mohon maaf, karena kita sama-sama juga belajar, maka kita saling mengingatkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.